Kota Bukhara, kota penting dalam perdagangan jalur sutra. Berusia 2.500 tahun, Kota Bukhara menjadi salah satu dari 7 pusat peradaban Islam dunia bersama Mekah, Madinah, Baghdad, dan juga Damaskus. Bukhara gakilinglah, tadada, tadada, tadada. Bukhara berjarak 437 km dari ibu kota Uzbekistan, Tashkent. Bersama Samarkand dan Khiva, kota ini jadi pusat perdagangan Asia Tengah. Keindahan arsitektur, khasanah ilmu pengetahuan, juga tasawuf atau sufi tersimpan di sini. Bukhara mengalami masa kejayaannya pada abad ke-9 hingga 13 Masehi. Bukhara juga dikenal sebagai kota yang banyak melahirkan para cendekiawan muslim besar dunia. Seperti Imam Bukhari, sang perawi hadis yang namanya diambil dari kota ini, dan juga Ibnu Sina, bapak kedokteran modern yang lahir di kota ini. Kota Bukhara layaknya museum terbuka. Terdapat sekitar 140 monumen arsitektur Bukhara kuno. Bangunannya didominasi warna coklat tanah. Jalan-jalan di sini serasa menaiki mesin waktu ke masa lampau. Saya menuju ikonnya kota Bukhara. Inilah Kalyan Minaret, tegak menjulang di Poi Kalyan Kompleks. Tempat ini menjadi destinasi favorit wisatawan. Bahkan menurut kisah, Genghis Khan dibuat terkagum-kagum oleh tempat ini sehingga tidak memusnahkannya. Padahal jika Genghis Khan menaklukkan sebuah kota, Genghis Khan akan memusnahkannya. Kalyan Minaret memiliki tinggi 48 meter. Menara ini awalnya digunakan muazin untuk mengumandangkan azan. Juga penanda bagi pengelana karena dapat terlihat dari jauh. Namun kemudian berubah fungsi sebagai tempat eksekusi terpidana mati dengan cara dijatuhkan dari ketinggian menara. Astagfirullahaladzim. Poi Kalyan Kompleks merupakan pusat dari kota Bukhara kuno. Di sini berdiri sebuah madrasah yang menarik untuk disinggahi. Namanya Mir-i Arab. Madrasah ini didirikan oleh Sheikh Abdullah Yamani, sufi asal Yaman sekaligus pembimbing rohani Emir Bukhara Ubaidullah Khan, penguasa Bukhara kala itu. Menjadi pusat pendidikan pada masa lampau di Bukhara, madrasah yang dibangun pada abad ke-16 Masehi ini masih aktif dan terus digunakan untuk pembelajaran hingga hari ini. Masya Allah, ternyata bangunan ini bukan hanya cantik dan megah ya secara arsitektur, tapi juga memiliki peran untuk kemajuan peradaban Islam di dunia. Zaman pemerintahan Uni Soviet, aktivitas pembelajaran diawasi secara ketat. Hingga kini tak sembarang orang dapat masuk ke dalam madrasah. Wisatawan hanya boleh mengunjungi hingga bagian depan saja. Beruntung saya dapat menjelajahinya. Ditemani oleh Bobokulov Jorabek, pengurus madrasah Mir-i Arab. Di madrasah ini terdapat 114 kamar yang sama jumlahnya seperti jumlah surat di Al-Quran, Masya Allah. Dan tiap kamar di sini fungsinya berbeda-beda. Salah satunya kamar ini berfungsi sebagai tempat untuk menghafal Al-Quran. Madrasah Mir-i Arab menyediakan sarana pendidikan Islam tingkat menengah. Mengajarkan Al-Quran dan hadis, bahasa Arab,
serta ilmu pengetahuan umum. Sekitar 200 pelajar dari berbagai daerah mengenyam pendidikan dan tinggal di sini. Tarixini bilish uchun, islomni bilish uchun, keyin tartib, odobi uchun har tomonlama yetuk qilib yetishib 4 yilda talabalar bu yerdan chiqib keyin oliy ma'hadga boradi. Bu o'rta maxsus, bu yerdan chiqib oliy ma'hadga boriladi. U yerda ham 4 yil o'qiladi. Jami 8 yil o'qiladi bu yerda. Inilah Chasma Ayub Mausoleum atau sumur peninggalan Nabi Ayub. Masyarakat Bukhara percaya di tempat inilah Nabi Ayub menghentakkan kaki hingga menjadi sumber mata air. Dikisahkan Nabi Ayub mendapat cobaan dari Allah berupa penyakit kulit menahun yang tak kunjung sembuh. Kemudian Nabi Ayub memohon pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan deritanya. Mendapat petunjuk dari Allah, Nabi Ayub kemudian menghentakkan kakinya, lalu keluarlah mata air yang digunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Masya Allah, mata air tersebut masih mengeluarkan air sampai sekarang. Masya Allah, rasanya seperti air zam-zam yang pernah saya minum, seperti air putih yang kaya akan mineral, menyegarkan. Tak hanya berupa sumur, tempat ini juga merupakan museum sejarah sistem pengairan kota Bukhara di masa lalu. Untuk masuk, pengunjung perlu membayar 20.000 som atau sekitar Rp27.000. Di bagian depan Chasma Ayub Mausoleum terdapat memorial kompleks Imam Al-Bukhari di bagian utara Taman Samani. Nah, bangunan ini dibangun tahun 2001 dan desainnya unik seperti buku yang terbuka. Imam Al-Bukhari lahir di Bukhara pada 810 Masehi. Untuk menghormati sosoknya, Memorial Complex of Imam Al-Bukhari ini didirikan. Museum terdiri dari 2 lantai dengan 98 barang koleksi, termasuk buku hadis dari abad ke-15. Selama 40 tahun perjalanan, Imam Al-Bukhari telah menjelajahi lebih dari 20 negara untuk mengumpulkan dan menguji lebih dari 600.000 hadis. Saya bertemu Farmonov Rahmon Hikmatovic, pengurus museum. Beliau mengajak saya berkeliling melihat benda koleksi dari masa kejayaan Islam abad ke-19. O'shani xotira majmuasini yana obod etish maqsadida o'sha yurt tug'ilgan Buxoroda o'sha katta xotira majmuasi quriladi. Xotira majmuasi 2001-yilda qurib bitkaziladi. 2001-yilda ushbu xotira majmuasi qurilgandan keyin o'shani hayoti va faoliyatlari to'g'risida ma'lumot beruvchi muzey ekspozitsiyasi tashkil etiladi. Shuningdek, ushbu ekspozitsiyada Imom Al-Buxoriy yashagan davr va o'shandan keyingi yillarda yashagan allomalar haqida ma'lumot beruvchi muzey ekspozitsiyasi tashkil etilgan. Melanjutkan perjalanan, saya mengunjungi bangunan yang sangat dihormati di kota Bukhara. Mausoleum Ismail Samani. Ismail Samani merupakan pemimpin muslim dari dinasti Samanid yang termasyhur. Di bawah pemerintahannya, Samaniyah menjadi negeri yang kuat dan Bukhara menjadi salah satu pusat peradaban Islam dunia. He was a historical hero for Bukharians, and in his ruling time and dynasty, this was the golden age of Islam civilization. He did a lot of things for development of country, economy, science, culture. Lots of scientists all around the world were attracted to work in this place. Mausoleum Samani dibangun dari batu bata yang dipanggang dan didekorasi. Batu bata ditata dalam pola menyerupai keranjang anyaman. Mampu bertahan lebih dari 1000 tahun. Mahakarya arsitektur ini memberi kita gambaran keindahan dan bentuk makam abad ke-10. Ismail Samani, penguasa Bukhara dari abad ke-9 hingga 10 Masehi. Bangunan cantik ini merupakan bangunan tertua dengan arsitektur Islam pertama yang ada di Asia Tengah.